lagi sama gue guys ya. Gua Andri, salam e-sport. Sekarang kita ketemu lewat Zoom lagi Bang ya. Iya, karena kan lagi pandemi COVID-19 lagi tinggi ya, kita mencoba meminimalisir pertemuan untuk mencegah penularan COVID-19. Tuh, kesehatan juga ya. Iya. Semua ya. Ya berbicara COVID sendiri kan kita yang jadi sorotan nih, akhir-akhir ini ya di kompetisi kita sih, Ja. Nah, itu dia Bang. Iya, IBL kan lagi ditunda nih. Tapi Liga 1 ini masih mulai ya, masih bergulir. Padahal banyak pemain, banyak ofisial yang sudah terpapar COVID kan. Iya betul. Apa sih Ja menurut lu catatan dari Liga 1 sendiri Ja, kenapa masih terus bergulir hingga saat ini Ja? Ya padahal kan kita udah melihat kemarin tuh kan pemain sama ofisial banyak yang kena COVID-19 ya. Iya. Dari tim-tim di Liga 1 bahkan ada sampai beberapa yang harus ditunda itunya kan, pertandingannya kan. Iya. Akhirnya sebenarnya nih bikin beberapa kalangan tuh pengen liganya tuh ditunda untuk sementara atau dihentikan lah. Karena kan ya dapat merugikan tim juga kan. Iya, karena kan tim jadi kekurangan pemain. Ya sosok-sosok pentingnya yang di tim pemain-pemain andalanya juga nggak bisa bermain. Iya. Itu kan merugikan tim yang nantinya mungkin bisa jadi kekalahan saat bertanding gitu kan. Kan Liga 1 udah hitungannya lagi memanas sih kan, udah masuk putaran kedua kan. Betul. Sedikit lagi kan penentuan gelar juara nih, siapa yang juara Liga 1 musim ini kan. Menurut gue sih, menurut opini gue pribadi, ketika Liga 1 terus dipaksakan, jadi kualitas kualitas Liga 1 menurun ya. Banyak pemain terpapar tapi ujung-ujungnya mau mendalakan pemain lain ya, pemain yang mungkin ala kadarnya bisa katakan ya. Iya. Bukan pemain andalan itu di sebuah tim itu. Betul. Bukan komposisi terbaik lah bisa dikatakan. Iya. Jadi kualitas pertandingan juga menurun ya, bisa dibilang ya. Nah, ini salah satu korban pandemi, korban badai Covid di Liga 1 nih, Persib. Melalui komisaris mereka, Umur Mukhtar, mengatakan bila ada baiknya Liga 1 dihentikan sementara. Kata dia gitu. Karena menurut dia ini berisiko untuk semua, bukan Persib doang. Jadi ada beberapa klub juga yang kena. Jadi lebih baik kalau menurut dia tuh kejadian gini tuh udah dihentikan dulu lah untuk sementara Liga 1-nya. Kata Umur Mukhtar gitu. Kemarin juga gue sempat baca-baca artikel tuh, katanya gue lupa siapa yang mau bilang, dia pokoknya di Bali tuh kebanyakan pemain tuh bukan berkompetisi ya, kayak berliburan. Jadi mungkin prokes agak lemah mungkin di sana ya. Ya, karena ya kita tahu Bali tempat wisata lah ya. Iya, padahal Bali sendiri kan tidak masuk jam rencana Liga 1 ya. Cuman ya kemarin juga kan sempat ada libur dulu Liga kan, dari tanggal berapa? 21 sampai 25 kalau nggak salah ya. Karena ya ada timnas main kan. Oh itu main, nah, kalau itu main itu bentrok itu. Kata ketum PSSI itu kemarin ya longgarnya di situ tuh, kejebolannya tuh pas lagi libur liga itu katanya, kata Pak Iwan Bule. Iya, mungkin protokol kesehatannya tidak ketat mungkin di sana. Nah, gue juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol sih via telepon sama pengamat olahraga kan, Akmal Marhali kan. Dia tuh banyak catatan sih di Liga 1 sendiri. Dia tuh menyayangkan Liga 1 tuh di Bali tuh kurang diperketat, longgar lah kejebolan untuk prokesnya ya, hingga banyak tim yang terpapar COVID-19, dan juga penjadwalan jam tayang, karena tuh ada main malam kan, jam 10-an ya. Iya betul. Nah di sana sendiri katanya kalau pemain main malam kan berpengaruh ke imunitas tubuh kan. Betul. Istirahatnya kurang, sampai hotel mungkin dini hari baru istirahat, dari imunitasnya menurun, jadi salah satu penyebab juga katanya, jadi kebugaran pemain berkurang. Dan mungkin kata Akmal sendiri kenapa Liga 1 terus dipaksakan ya, karena mengejar jam tayang, nyari pemasukan, karena kan udah ada kontrak mungkin sama vendor-vendor terkait kan. Keputusan dari PSSI dan LIB tetap melanjutkan Liga ya. Dari rapat kemarin tuh yang dilakukan hari Jumat tanggal 4, pertimbangannya kata mereka tuh ya karena ada perjanjian dengan pemegang hak siar, kontrak pemain dan lain-lain lah. Akhirnya makanya tetap dilanjutkan walaupun banyaknya kasus positif COVID ini. Berarti keselamatan dan kesehatan sedikit diabaikan ya, bisa gitu nggak sih ya? Bisa dibilang begitu, karena kan kata mereka juga kan udah ada sekitar 100 pemain nih yang positif COVID selama pelaksanaan seri 4 di Bali ini kan. Walaupun kata mereka 70% tuh cepat pulih lah dalam waktu 5-4 hari. Omikron kan sekarang lagi merambah varian Omikron aja. Emang Omikron tidak seberbahaya Delta ya. Tapi kan lagi kita nggak boleh meremehkan varian ini ya. Karena katanya Omikron juga kan penyebarannya lebih cepat ya. Nah kemarin tuh hari Minggu, gue juga sempat ngobrol sama Akmal. Bang Akmal udah di situ dia juga menyatakan di postingannya sendiri kan,
dia tuh membuat surat terbuka aja untuk ke Presiden Jokowi, karena mungkin PSSI yang LIB masih melanjutkan nih. Akmal tuh kayak membuka surat terbuka ke Pak Jokowi sendiri agar Jokowi sendiri yang menghentikan Liga 1 demi keselamatan dan kesehatan para penggiat sepak bola kita aja. Iya, intinya demi kesehatan ya kalau menurut Akmal ya. Iya, menurut dia berandaskan kesehatan sih. Ada juga kan dari Surabaya sendiri yang katanya bonek. Bonek supporter iya, Persebaya. Siap menggeruduk ke Jakarta ya. Iya katanya gitu kan. Karena tujuan dia memberikan surat terbuka juga bonek tuh kepada PSSI, tapi kalau bonek ngasih. Iya, pada PSSI. Dia siap. Tujuannya tuh memperbaiki kompetisi nasional agar kualitas perangkat pertandingan lebih baik lah. Iya. Karena kan kita lihat sekarang tim banyak yang kena Covid tapi harus tetap main. Jadwal pertandingan juga yang tadi udah dibilang Bang Andri kan mainnya terlalu malam. Iya. Nah katanya kalau surat terbuka tidak dituruti nih oleh PSSI, bonek akan geruduk Jakarta tanggal 22 Februari nanti. Jangan sampai kayak hal-hal seperti ini jangan sampai, apalagi kita lagi mengalami peningkatan kasus Covid kan di Indonesia sendiri kan. Betul. Jangan sampai mungkin ya, para pemangku kepentingan bisa lebih bijak dalam memutuskan aja ya. Karena selain berpengaruh pada liga, ternyata berpengaruh untuk timnas juga, membahayakan timnas Bang. Iya. Masalah apa ini. tuh gimana kalau soal timnas sendiri tuh Ja? Ini kalau kata pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau yang biasa dipanggil Bung Ropan, Liga 1 harus dihentikan sementara. Karena kalau tidak dihentikan dapat merugikan timnas Indonesia yang juga kan kita tahu timnas Indonesia kan diisi oleh pemain-pemain di Liga 1 kan. Iya. Nah itu kan kalau nantinya pemain-pemain timnas terkena Covid atau bagaimana kan jadi berbahaya juga untuk timnas. Karena kan bentar lagi juga main nih AFF U23 kan. Tanggal 14 tuh udah main di Kamboja kan kalau nggak salah ya. Oh iya, dan sebagian pemain kayak kan timnas sendiri lagi TC kan di Bali kan ya. Ada pemain yang timnas U23 sendiri masih diperbolehkan untuk gabung ke klub ya. Iya, itu dia kan yang berbahaya kan jadinya nanti. Ya, agak rentan sih mungkin kayak klub, kita tahu klub butuh pemain itu, tapi kan timnas juga jadi prioritas nomor 1 mungkin ya. Iya, betul. Nah ini juga dari Presiden Madura United nih, Ahsanul Kossasi, mengkritisi keras PSSI dan LIB karena menurutnya ini liga asal main, kata dia gitu. Yang penting main. Iya. Karena ya walaupun ada beberapa tim yang kehilangan pemain karena Covid, tapi tetap harus bertanding secara terpaksa, bisa dibilang tanda kutip ya. Iya. Dia juga berharap kompetisi itu dihentikan sementara lah. Karena kualitas dan para pemain tuh kesehatannya lebih berharga daripada kompetisi, kata dia gitu. Iya, jadi kita mungkin sebenarnya sementara tuh banyak yang kritik untuk evaluasi dulu, terus melihat kondisi situasi pandemi sendiri ya. Betul. Melandai pangganya apa, terus mempertimbangkan Bali apakah masih layak untuk menggelar Liga 1 kan dari sempat jadi sorotan dari infrastruktur ya. Terus kemarin kan rame tuh. Kita mendukung apapun yang keputusan yang akan diambil oleh pemangku kepentingan nanti aja ya. Karena ya demi kemajuan sepak bola Indonesia lah ya. Kemarin kan sempat ada sorotan juga ya dari yang tes Covid tuh gimana tuh, Ja? Iya, yang ini kan Persebaya ya, yang positif terus negatif. Iya, jadi tuh awalnya pemain Persebaya tuh dites sama PT LIB di hari Sabtu tanggal 5 Februari. Ternyata positif pas dites. Pemainnya tuh Arif Satria, Bruno Moreira, Taisei Marukawa, sama Alwi Slamet. Iya. Nah setelah dites positif, pihak Persebaya itu punya inisiatif sendiri untuk melakukan tes PCR sendiri mandiri. Jadi dia yang ngetes sendiri terhadap para pemain tersebut kan. Dan juga pelatih Haji Santoso juga dicek. Cek tersebut dilakukan hari Minggu tanggal 6 Februari jam 1 siang waktu WITA di rumah sakit yang sama sebenarnya. Di rumah sakit yang sama dari yang disediakan oleh PT LIB. Nah hasil PCR dari tes mandiri Persebaya itu ternyata mengejutkan Bang. Keempat pemain yang tadinya dinyatakan positif yang saat dites oleh PT LIB ternyata negatif setelah dites mandiri itu oleh Persebaya. Berarti nah itu kan merugikan Persebaya karena hasil yang berbeda didapatkan gitu dari PT LIB sama pas mereka tes mandiri. Jadi sebuah polemik ya. Iya benar. Betul. Karena Persebaya sendiri kan
kalah kemarin kan dari Persipura. Iya kalah benar-benar. Jadi salah satu alasannya mungkin karena itu para pemain mereka kan banyak yang tidak bermain kan. Salah satunya ya Taisi Marukawa tuh kan salah satu pemain andalan mereka tuh. Kayak kemarin kalah dan akhirnya ya jadi ada polemik lah. Ya jadi bola panas lah soal isi itu ya. Karena hasil tes mandiri dari Persebaya itu juga tidak bisa digunakan, tidak diterima oleh PT LIB karena ya panitia cuman mengacunya tuh pada hasil yang dari PT LIB. Oh patokannya berarti bukan ya dari patokannya. Tes mandiri, iya. Jadi pokoknya ya kalau tes dari LIB seperti itu positif, ya berarti positif. Walaupun udah tes mandiri juga tetap aja nggak bisa, tidak diterima gitu. Ya terlepas dari polemik yang ada ya lagi-lagi emang harus ada evaluasi sih ya. Betul. Evaluasi mendalam untuk Liga 1. Ya kita berharap kan Ya. Liga 1 makin berkualitas kan, makin lebih menjadi ajang sepak bola yang punya potensi buat timnas kita sendiri kan ya. Betul. Ya walaupun kita tahu sekarang kondisi lagi seperti ini ya. Emang lagi Covid di mana-mana, semua juga Covid kan. Kita tahu di dunia juga terkena Covid, cuman ya harus ada kebijakan yang diambil kali ya. Itu kalau menurut opini lu pribadi sendiri, tepat, pendapat pribadi lu bagaimana aja? Apakah layak Liga 1 ditunda sementara? Kalau melihat banyaknya pemain ofisial, bahkan perangkat pertandingan, wasit juga ada yang kena kemarin kan. Ya mungkin sih paling tepat ya dihentikan sementara sih. Seperti halnya kayak di IPL Liga Basket Indonesia kan juga sekarang tuh lagi dipospon dulu kan beberapa hari ini kan, karena emang ada beberapa pemain yang terkena Covid dan akhirnya tidak bisa bermain. Pertandingan banyak yang ditunda juga, sama kayak Liga 1. Kalau menurut lu Bang gimana Bang? Gue sih setuju ya, seperti itu gue setuju banget karena ya udahlah kita rehat dulu nih sebulan atau berapa pekan. Kita perketat lagi protokol kesehatannya, terus kayak melihat banyak pertimbangannya dan lagi-lagi sih situasi dulu ini ya. Ketika situasi sudah kondusif barulah mulai lagi. Atau asalkan sudah beres semua evaluasinya baru gas. Ya kita Liga 1 lagi panas, lagi seru. Tapi betul. Dari supporter pun ya kenapa berhenti sih Liga 1 ya pasti menyayangkan kan. Tapi kan lagi-lagi situasi kan. Iya benar sih. Ya emang Covid kan gimana ya, emang susah sih Bang ya masalah Covid ini susah. Ya. Masih emang semua pihak tuh masih harus memutar otak lah. Iya bukan cuma di sepak bola aja, di semua aspek. Iya betul. Ya mungkin kalau memang nantinya harus diberhentikan, harus dipospon, ya harus harus ada evaluasi secara mendalam juga ya Bang. Dan catatan persetujuan semua kontestan sih ya. Kita minta pendapat dulu dari kontestan kan karena mereka yang terlibat kan. Mendengarkanlah tim tiap tim tuh bagaimana pendapatnya, apakah ada usulan. Ditelusuri lebih dalam lagi tuh bagaimana nanti caranya biar tidak ada meminimalisir kasus positif ini ya. Karena kan kalau kata nih dokter Satgas Covid Liga 1 nih, Dr. Alvan Nur Asyar, dia bilang tuh ledakan Covid-19 di Liga 1 bukan karena pemain doang. Bukan karena dari pemain dan tim juga. Tapi ada juga orang-orang dalam yang meliputi anggota klub sendiri kayak tim medis, kitman, staff ofisial, bahkan perangkat-perangkat di hotel kayak staff, petugas kebersihan, petugas hotel, yang mungkin koki juga. Mereka tuh berpengaruh juga terhadap ledakan kasus Covid di Liga 1. Iya sih. Kan mereka ya karena kan mobilitas mereka tinggi tuh. Saling ketemu ya mungkin mereka. Ya secara tidak sadar terpapar lah mungkin gitu. Mungkin segitu aja pembahasan kita soal Liga 1 dan Covid-19 aja ya. Ya kita berharap sepak bola Indonesia bisa makin berkualitas, tapi kan utamakan kesehatan dan keselamatan ya. Betul, amin. Jangan lupa nih ya untuk baca terus genpi.co karena kita masih banyak mengulas soal Liga 1 dan sepak bola lainnya di Genpi.co ya. Pasti dong. Jangan lupa juga download aplikasi Genpi di App Store atau Play Store. Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Genpi.co. Gua Andri, salam G-Sport. Salam G-Sport.